Selamat datang, saya Esti. Dalam tayangan sebelumnya dikisahkan bahwa karya Homerus, Iliad, diakhiri dengan pemakaman putra mahkota Hektor. Kata Iliad berasal dari frasa Yunani kuno, Ilias Poiesis, yang artinya puisi Ilion. Ilion adalah nama kuno untuk kota Troya. Bangsa Yunani dan Troya sama-sama mengalami penderitaan dan kerugian dalam perang tersebut. Begitulah perang, meskipun perang melahirkan banyak pahlawan, perang juga melahirkan penderitaan manusia. Kilas balik peristiwa pernikahan Nimfa Thetis dan Peleus, putra Aiakos, raja di pulau Aegina. Di pernikahan itulah dimulai rentetan peristiwa yang berkaitan dengan perang Troya, akibat ulah Dewi Eris yang melemparkan apel emas yang kemudian diperebutkan oleh Afrodit, Hera, dan Athena. Setelah menikah, pasangan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Achilles. Telah diramalkan jauh-jauh hari bahwa Thetis akan memiliki seorang anak yang hebat melebihi ayahnya. Achilles diramalkan akan menjalani kehidupan singkat yang mulia, atau kehidupan yang panjang tapi membosankan. Di dalam sebuah puisi epik karya Publius Papinius Statius, Thetis berusaha membuat Achilles kebal dan abadi dengan cara mencelupkan bayi Achilles ke dalam sungai Styx. Sungai Styx adalah sungai yang terdapat di dunia bawah yang dikuasai Hades. Konon air sungai ini sangat berbahaya, bisa menghancurkan siapapun yang jatuh ke dalamnya. Ketika Thetis mencelupkan bayi Achilles ke dalam sungai Styx, Peleus memergokinya dan mencegahnya sehingga tumit Achilles tidak sempat tersentuh air sungai Styx. Kemudian Peleus membawa Achilles muda kepada Cheiron untuk dibesarkan dan diasuh di Gunung Pelion. Di sana Achilles bertemu Patroclus. Cheiron adalah kentaur yang cerdas, beradab, dan baik hati. Kentaur itu manusia yang bertubuh kuda. Ketika perang Troya di ambang pintu, Thetis cemas dan menyembunyikan Achilles di istana Lycomedes sebagai seorang wanita. Kalkas, pendetanya Agamemnon, meramalkan perlunya prajurit hebat untuk dapat mengalahkan pasukan Troya. Odysseus dikirim untuk mencari Achilles. Odysseus mengetahui Achilles menyamar sebagai wanita di istana Lycomedes. Dengan sebuah jebakan, penyamaran Achilles pun terbongkar sehingga ia pun ikut perang. Thetis menyadari anaknya tidak akan kembali. Kemudian Thetis memesankan baju besi dan perisai untuk Achilles pada Hephaestus, dewa pandai besi. Lalu Peleus membekali dengan tombak dan kedua kuda abadi, Balius dan Santus, yang merupakan hadiah pernikahan Peleus dari Poseidon. Singkat cerita, Achilles ikut perang, dan ketika tembok Troya sulit ditembus, maka pasukan Yunani mulai menyerang kerajaan-kerajaan sekutu Troya. Beberapa kerajaan berhasil dikalahkan, dan mereka mengambil harta dan para wanitanya, kemudian dibagi-bagikan sebagai hadiah. Agamemnon memperoleh Chryseis, yang artinya putri Chryses. Achilles memperoleh Briseis, yang artinya putri Briseus. Chryses, sang pendeta Apollo, menghadap Agamemnon, menawarkan hadiah emas dan perak untuk ditukar dengan putrinya. Namun Agamemnon menolak dan mengusirnya dengan tidak hormat dan kasar. Chryses ketakutan dan pergi, lalu berdoa di pantai memohon pertolongan dewa Apollo. Apollo mendengar doa Chryses, lalu dengan panah peraknya ia mengirim wabah penyakit ke seluruh pasukan Yunani. Pada hari yang ke-10 wabah, Achilles meminta Agamemnon mencari tahu apa yang menyebabkan dewa Apollo begitu marah hingga mengirimkan wabah. Sebelumnya, peramal Kalkas meminta perlindungan Achilles ketika hendak menjelaskan pada Agamemnon mengenai penyebab wabah itu. Penyebab wabah itu adalah sikap Agamemnon yang menolak mengembalikan Chryseis, putri Chryses. Agamemnon keberatan dan merasa itu tidak adil
karena ia menjadi satu-satunya orang yang tidak mendapatkan hadiah. Achilles berusaha bijak dengan mengatakan apabila Troya kalah, Agamemnon akan mendapatkan 3 atau 4 kali lipat harta rampasan. Disinilah awal mula konflik Achilles dan Agamemnon di tahun ke-9 Perang Troya yang diceritakan di awal naskah Iliad tulisan Homeros. Sekedar tambahan, ada anggapan bahwa Iliad bukan karya Homeros sendiri, melainkan karya kolektif beberapa orang. Agamemnon bersedia menyerahkan Chryseis pada ayahnya, tapi minta diganti dengan Briseis milik Achilles. Ini membuat Achilles marah. Achilles tentu saja menolak ide itu. Tapi Agamemnon berteriak bahwa ia akan tetap mengambil Briseis. Achilles menghunuskan pedang ketika Agamemnon menyuruhnya pulang dan pergi dari peperangan. Tapi Dewi Athena menarik rambut Achilles dan menyuruhnya untuk bersabar. Lalu Achilles keluar dari tenda Agamemnon dengan hati penuh kemarahan. Odysseus mengantarkan Chryseis pada ayahnya. Lalu Chryseis memohon pada Apollo untuk mencabut wabah itu dan dikabulkan. Agamemnon mengirim orang untuk menjemput Briseis di tenda Achilles. Achilles mengatakan pada mereka, "Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kalian hanya disuruh Agamemnon untuk mengambil Briseis." Briseis menolak pergi karena Achilles memperlakukannya dengan baik. Namun Achilles tidak kuasa membantah perintah Agamemnon, lalu ia menyepi di dalam tenda. Achilles pergi ke pantai memanggil ibunya, mengadu tentang perbuatan Agamemnon terhadap dirinya. Achilles meminta ibunya untuk pergi kepada Zeus. Thetis kemudian pergi ke Zeus, memohon agar Zeus membantu Troya. Thetis pernah berjasa pada Zeus. Pasukan Troya mulai mendesak pasukan Yunani. Ketidakhadiran Achilles membuat pasukan Troya semakin percaya diri. Ketika pasukan Yunani semakin terdesak, Agamemnon mengirim Odysseus dan Ajax untuk menawarkan rekonsiliasi dengan Achilles. Kalau Achilles bersedia ikut perang lagi, Briseis akan dikembalikan. Namun Achilles menolak karena ia tidak mau ditipu Agamemnon. Kekalahan demi kekalahan pasukan Yunani membuat Patroclus, sahabat Achilles, membujuk Achilles mengesampingkan semua persoalan dan ikut kembali berperang. Tapi Achilles tidak mau. Kemudian Patroclus meminta Achilles untuk dapat meminjamkan baju perang dan kereta perangnya untuk dia pakai masuk ke medan pertempuran. Achilles setuju dan mengingatkan Patroclus untuk tidak mengejar pasukan Troya apabila mereka melarikan diri. Pasukan Troya gentar ketika Patroclus masuk ke medan pertempuran dan mengira yang datang adalah Achilles. Namun Patroclus melupakan nasihat Achilles, sehingga ia akhirnya terbunuh dalam pertempuran oleh Hektor. Tubuh Patroclus diperebutkan oleh pasukan Troya dan Yunani. Hektor berhasil melucuti pakaian perang Patroclus, namun Menelaus berhasil mengambil tubuh Patroclus. Balius dan Xanthus, kuda Achilles, ikut menangis ketika Patroclus meninggal. Kematian Patroclus menimbulkan kesedihan dan kemarahan Achilles. Achilles kembali ke medan pertempuran menggunakan baju perang yang baru buatan Hephaestus yang baru saja diberikan oleh ibunya. Menggunakan kereta perang yang ditarik kuda Balius dan Xanthus, kali ini Achilles berperang untuk dirinya sendiri yang diselimuti dendam atas kematian Patroclus. Achilles dan Agamemnon berdamai. Agamemnon meminta maaf karena sudah membuat Achilles tersinggung. Agamemnon mengembalikan Briseis kepada Achilles. Briseis menangis ketika melihat tubuh Patroclus yang telah mati. Para dewa di Gunung Olympus menyaksikan kemarahan Achilles dan melihat kecepatannya dalam membunuh lawan. Zeus berpikir perang segera berakhir. Kemudian Zeus memerintahkan para dewa untuk terlibat kembali dalam pertempuran. Hera, Athena, Poseidon di pihak Yunani, Aphrodite, Ares, dan Apollo di pihak Troya. Dalam pertempuran itu, Achilles akhirnya membunuh Hektor, bahkan kemudian menyeret tubuh putra mahkota Troya itu dengan keretanya. Para dewa kecewa dengan perlakuan Achilles terhadap tubuh Hektor.
Apollo melindungi tubuh Hektor sehingga tidak rusak akibat perlakuan Achilles. Afrodit menjaga jenazah Hektor supaya tidak dimakan anjing. Zeus pun secara khusus meminta Thetis, ibu Achilles, agar menyerahkan tubuh Hektor pada Raja Priamos, ayah Hektor. Dengan kereta yang ditarik 2 ekor keledai, Raja Priamos kemudian datang ke tenda Achilles dalam perlindungan Dewa Hermes yang menyamar menjadi prajurit Myrmidon. Raja Priamos membawa uang tebusan untuk ditukar dengan jenazah Hektor. Raja Priamos berlutut memohon pada Achilles agar jenazah Hektor anaknya dikembalikan. Achilles tersentuh dengan kata-kata yang diucapkan Raja Priamos yang mengingatkan ayah Achilles yang sudah lanjut usia. Achilles memberi makan dan minum Raja Priamos sebelum Raja Priamos pulang membawa jenazah Hektor. Setelah masa berkabung berlalu, perang pun dimulai kembali. Tiba-tiba muncul dari cakrawala pasukan wanita berkuda dari Amazon. Bangsa Amazon sebetulnya tidak memihak dalam perang Troya, namun karena Hektor meninggal, Penthesilea pun memutuskan untuk ikut bertarung. Penthesilea adalah putri Dewa Ares dan Otrera, yaitu pendiri suku Amazon. Prajurit Amazon bertempur dengan gagah berani. Kehadirannya membuat pasukan Troya gembira. Penthesilea berani menghadapi Achilles, namun sayangnya akhirnya Penthesilea gugur di tangan Achilles. Achilles mengagumi kecantikan dan keberanian Penthesilea dan sedih ketika Penthesilea mati. Kemudian muncul pembela Troya lainnya, yaitu Memnon dari Ethiopia. Seperti Achilles, Memnon juga manusia setengah dewa. Ia adalah anak dari Dewi Fajar Eos dengan Tithonus. Tithonus adalah pangeran Troya. Kemampuan Memnon seimbang dengan Achilles, namun akhirnya ia harus mati juga di tangan Achilles. Sambil menangis, Dewi Eos membawa terbang tubuh Memnon. Sepertinya akan mudah untuk mengalahkan Troya ketika pahlawan-pahlawan mereka mati berguguran. Achilles ingin menaklukkan kota Troya hari itu juga. Ia memerintahkan para prajurit Yunani untuk menyerbu dinding tembok Troya menggunakan tangga. Prajurit Troya keluar dari tembok dipimpin seorang bernama Aeneas. Tapi pasukan Troya dipukul mundur oleh pasukan Yunani yang dipimpin Achilles. Tiba-tiba muncul Dewa Apollo di hadapan Achilles dan menyuruh Achilles menghentikan pengejaran terhadap prajurit Troya. Karena sudah ditakdirkan oleh para dewa bahwa Achilles tidak boleh melewati tembok Troya. Tapi Achilles mengabaikan Apollo dan menyuruhnya pergi. Ini membuat Apollo tersinggung. Kemudian Apollo menghampiri Paris. Apollo memberitahu Paris di mana titik lemah Achilles, yaitu di tumitnya. Tumit yang tidak ikut terendam di sungai Styx ketika Thetis melakukan ritual untuk menjadikan Achilles abadi. Dengan bidikan panah Paris yang dibimbing dewa pemanah Apollo, panah itu pun menghujam tumit Achilles. Achilles pun jatuh. Namun ia sempat berteriak pada Paris, mengatakan Paris pengecut karena tidak berani menghadapinya secara tatap muka. Darah Achilles mengalir banyak dari tumitnya, namun ia masih bisa bangkit dan membunuh beberapa prajurit Troya. Hingga akhirnya tenaganya habis dan jatuh. Pahlawan hebat perkasa itu pun mati. Nama Achilles diabadikan di dalam ilmu anatomi tubuh, yaitu tendon Achilles. Tendon Achilles ada di bagian belakang pergelangan kaki yang menghubungkan otot betis ke bagian belakang tumit kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.